Teman sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita mungkin mulainya di 35 atau 40. Mohon teman-teman kerjain entry tiket dulu ya. Ini ada soal yang bisa teman-teman kerjain di entry tiket. Ini saya taruh di komen ya, di chat. Kita mulai aja ya. eh jadi pertama kali ini gue akan lanjutin buat mengenali Unity ya. Pertama di pertemuan kemarin kayaknya juga belum selesai ya. Gue sambil buka, bentar, gue udah share. Gue udah share screen belum nih? Belum Belum, Pak. Pak. Belum ya. Wait. Belum, Pak. Kok gue nggak bisa share screen ya? Gue nggak bisa share screen ternyata, guys. Ini ada adminnya nggak di sini? Wah, nggak ada adminnya juga ya. Gue nggak bisa share screen nih. Sebentar ya, gue ngadu ke panitia dulu ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Halo, lo. Lu. Lu. Ada orang nggak nih? Ada orang nggak nih? Ada. Share screen. Ada yang ingat kemarin terakhir sampai mana? Ada yang ingat nggak? Halo, lo. Halo. Mana nih Zoom ya? Halo. Nah, ya udah kelihatan ya. Kemarin kita sampai UID Unity ya. Terakhir, ada yang ingat? Halo. Halo. Woi, pada hidup nggak nih? Hidup. Ya, hidup. Bentar. Suara kalian nggak kedengeran. Bentar, gue ambil headset dulu ya. Masuk ya. Ini gimana cara full screen nih? Kok gue nggak tahu nih lainnya. Oh, gini. Sorry. Sorry banget nih, gue udah lama kan nggak ngajar online. Stop screen, share, and portion of screen. BTW ini kita pertemuan kedua apa ketiga ya guys ya? Gue rada lupa nih. Kalau di intro to Unity, ada yang inget? Seingat saya kalau yang sekarang ketiga, Bang. Ketiga, oke. Berarti kita ini dikit ya. Ngulang dikit aja terkait interface di Unity. Berarti gue cepat aja bagian ini ya. Nah, jadi kan di unit ini eh ada beberapa bagian-bagian yang bukan komponen ya. Ini bukan komponen dalam Unity tapi bagian-bagian dalam interface. Contohnya ada hierarki. Nah, hierarki di kiri ini buat taruh game objek. Tengah ini scene dan game view kita. Jadi misalnya kalau bikin player ya, bikin naruh NV itu ada di sini. Tapi kan NV dan player itu kan kadang ada mesh dan objek-objek 3D-nya kan. Ini udah share screen kan ya. Nah, itu tuh adanya di sebelah sini. Eh, ntar gue mau tunjukin cara nyalain pointer. Bentar, gue mau nyalain pointer. Wah, ternyata nggak ada pointer nih di Zoom. Udah nggak ya? Wah, nggak ada pointer. Sorry banget nih guys, nggak ada pointernya. Ya udahlah, gue pakai mouse biasa. Nah, ini ada menu bisa buat masukin file-file dan lain-lain. Nah, menu ini sebenarnya jarang dipakai sih. Tapi mungkin ada beberapa yang
orang yang pakai gitu ya. Tapi kalau biasa udah lama pakai Unity jarang yang pakai, jarang buka file edit asset ini jarang gitu. Tapi mungkin kayak paling import package, export package yang sering dipakai. Terus kalau menu ini kebagi atas 7. Menu ini salah satu yang kepake mungkin buat access store dan lain-lain ya, buat import-import package gitu ya, banyak dipakai. Atau buka dokumentasinya juga bisa lewat menu, dan kebanyakan kalau udah ngerti itu biasanya dia akan langsung sih nggak pakai menu ini. Tapi nggak apa-apa, ini di materinya kan emang harus dijelasin ya, jadi gue jelasin cepat aja nih. Nah, ini contoh ada menu mulai dari file dulu kali ya. Gue kecepatan, sorry sorry. Dari file dulu. File ini biasanya buat bikin scene buat bikin scene atau buat open scene gitu ya. Contoh bikin scene tuh kayak gini, misalnya kalau di GTA San Andreas tuh ada scene eksterior sama interior ya. Eksterior itu ya udah map kita gitu. Interiornya tuh adalah kayak misalnya kita masuk minimarket gitu ya, masuk tempat cukur rambut gitu ya. Kalau yang main GTA San Andreas nih ya, itu contohnya ada beberapa scene atau beda beberapa map gitu ya. Nah, lebih lanjut juga ada contoh ini buat edit-edit. Kalau teman-teman melakukan edit, ya copy paste dan lain-lain. Jarang yang pakai ini sih, semua udah pakai shortcut biasanya gitu ya. Tapi ya tetap, ya mungkin ada beberapa orang yang pakai ya, misalnya buat buka project setting ya. Atau buat preference gitu ya, mau ganti code editornya gitu ya, itu bisa lewat sini. Terus ada bagian aset, game object dan komponen. Nah, di bagian aset ini salah satunya tadi yang gue pernah bilang itu adalah buat import paket dan export package ya, yang salah satu yang dipakai. Jarang sih, atau kadang kalau lagi error dan lain-lain itu kita perlu reverse dan reimport ulang sih kalau ada beberapa aset yang nggak kalau dengan sempurna ya. Itu salah satu bisa pakai import export. Buat pakai refresh dan reimport all gitu ya. Atau buka SEO Explorer juga bisa buat buka file Explorer kita gitu ya, Explorer file Windows kita. Terus ada game object. Ini buat game object, buat bikin game object, buat bikin kotak, segitiga dan lain-lain, atau bikin sprite, bikin video, komponen, audio dan lain-lain gitu ya. Itu bisa lewat ini gitu ya. Tapi kalau udah biasa, biasanya dia akan klik kanan aja di hierarki. Tapi nih ya, tadi gua harus jelasin ya gini ya. Terus ada beberapa komponen juga nih guys ya, ada beberapa komponen yang dipakai di Unity. Nah, salah satu komponen-komponen tersebut itu ya kayak gini ya contohnya ya. Ada komponen-komponen let's say ada physics gitu ya, ada video, audio, playables ya. Ini kalau ada ini kayaknya AR ini, oh ini AR Foundationnya bawaannya Unity ya. Kadang ada beberapa SDK yang kita bisa tambahin komponen sendiri di sini gitu ya. Itu contohnya ya. Terus next, nah ini ada window juga ya, window nih buat riset-riset layout ya, kalau layout text riset dan lain-lain yang kita bisa pakai riset layout. Lebih lanjut ada help ya buat buka forum ya, buka ini bisa dari sini ya. Oh ya, buka ini juga documentation. Kalau yang biasa buka dokumen udah bisa ngoding, biasanya tuh sering bisa lah baca-baca documentation. Nah itu salah satu cara contoh. Lanjut ada scene dan game. Scene view ini nih, ini bagian scene yang dimana kita naruh player, map ya. BTW biar cepat juga sekalian gue mau buka Unity juga ya. Nih biar gue nanti contoh juga pakai Unity. Sambil nunggu Unity ya, kan buka Unity lama. Kemarin kita udah buat project ya, gue pakai file project itu aja. Nah ini ya, gue buka project di sini ya. Ini gue karena portion screen ya, jadi nggak kelihatan full ya. Gue buka yang ini aja. Sip, ini sambil kita tungguin ya, kita mulai lagi. Oke, next. Ini scene view udah, terus ada game view. Game view itu tempatnya yang ditampilin dalam kamera ya. Salah satunya kameranya mungkin kalau yang kita set jadi mainnya buat nampilin juga gitu ya. Nah lebih lanjut, ini ya game view ini tempat ya ngeplayin game ya, ngetes gamenya ya, dimana gamenya di play gitu. Kalau sini buat nyusun-nyusunnya gitu ya. Oke, itu dia ya, game view sama scene view. Ini harus bisa dipisahin nih. Terus biasanya kalau nanti ngeplay di game itu jangan lupa dimatiin kalau lagi mau nyusun-nyusun map lagi. Kesalahan newbie itu biasanya kita nyusun-nyusun map, tapi Unity masih di play. Ntar di unplay lagi jadi hilang dia. Itu harus dibiasain tuh. Terus lanjut ke project, hierarki, dan inspektor. Nah, kalau project engineering tempat naruh file-filenya ya, tempat naruh file ini kayak tadi naruh objeknya di sini, naruh gambar di sini gitu ya. Tapi ini belum belum tentu ada di dalam game karena belum tentu kita masukin ke dalam scene. Kalau biasanya yang ada di sini tadi masukin juga ke scene. Kalau nggak ada, ngapain ngapain kita naruh file tapi nggak kita pakai dalam game gitu ya. Terus lanjut ada juga namanya hierarchy window ya. Nah, di hierarchy window ini biasanya tempat naruh game objek. Misalnya game-game objek yang ada di dalam game tersebut atau dalam scene tersebut itu bisa ditampilkan di hierarchy.
Hierarki juga bisa nampilin lebih dari satu scene ya. Jadi bisa ngelot banyak scene itu juga bisa sebenarnya. Tapi jarang sih orang ngelot itu ya, biasanya mainnya satu scene gitu. Terus inspektor ini paling penting nih. Ini inspektor tempat di mana game objek itu memiliki beberapa komponen biasanya. Tapi ada komponen yang dia emang wajib ada. Contohnya adalah walaupun game objek tersebut kosong, tapi dia pasti punya komponen namanya salah satunya transform gitu ya. Nah, komponen ini tuh penting banget di Unity ya, karena ini main komponen base banget. Karena kalau misalnya game, let's say kita mau bikin game bola gitu ya, bola mantul. Nah, bola mantul tuh biasanya pasti punya beberapa komponen. Contohnya misalnya ada rigid bodinya ataupun ada beberapa material fisik-fisik gitu ya, fisik material dan lain-lain gitu ya. Kalau bikin player biasanya ada controller tuh namanya. Gue lupa namanya, character controller ya apa kalau nggak salah ya komponennya. Atau pakai rigid body juga bisa. Jadi komponen di dalam game objek itu penting ya. Ntar gue kasih contoh biar gampang ya. Oke, terus next ada toolbar dan layout ya. Nah, di toolbar dan layout ini, oh ya, ini pastinya buat yang ngeplay, nge-pause gamenya. Jadi kalau kita mau coba di play dan pause itu bisa pakai si salah satu toolbar. Buat geser-geser juga bisa tuh, buat geser objek, scale objek, rotate objek. Itu juga bisa banget nih kalau pakai toolbar. Lebih lanjut, ini juga dipakai buat ngatur pivot juga. Kalau pivot itu kalau titik titik tengahnya, pivot nggak harus ada di titik tengah sih, tapi beberapa orang juga bisa bikin pivot di pojok kiri bawah atau di sampingnya. Kayak pintu, kalau mau bikin objek pintu itu pivotnya udah pasti nggak di tengah. Karena kalau pivotnya di tengah dia ntar muternya, gue bingung jelasinnya kayak gimana. Tapi intinya dia muternya di tengah, nggak kalau pivotnya di samping itu muternya kayak pintu gitu ya. Itu pivotnya pasti di sampingnya gitu ya. Nah, itu contoh kalau pivot. Nanti gue kasih lihat dikit. Terus apa lagi nih? Nah, ini ada beberapa toolbar ya. Eh ini kayaknya versi lama ya. Versi lama itu dulu ada namanya Unity Cloud. Ini lupa gue namanya Unity apa gitu ya. Sekarang namanya Plastic SCM ya buat version control. Kalau sekarang sih eh nggak tahu nih. Kalau yang Unity lama mungkin ada ini yang collab-nya. Jadi sekarang tuh udah nggak pakai Unity Cloud lagi, tapi pakai Plastic SCM. Tapi beberapa saran gue kalau kalian udah biasa ngoding ya, banyak anak IT juga, biasanya ini pakai GitHub aja sih, nggak usah pakai version control yang bawaan dari Unity ya. Pakai GitHub itu gratis juga gitu. Terus kalau mastiin juga kan ntar kalau di GitHub tuh mainin foldernya yang benar ya, kayak misalnya aset package project setting aja nih kalau GitHub, sisanya nggak usah. Nanti udah ada contohnya sih sebenarnya kalau lu pakai GitHub ntar ada git ignore yang ngasih lihat sih. Terus layout Unity ini bisa kayak gini ya tergantung kebutuhan. Biasanya kalau buat main game buat bikin game mobile ya biasanya mungkin game view dan scene view di sebelah kanan dan lain-lain. Biasanya tergantung orang, ini prefer aja ya teman-teman. Oke, ini apa lagi nih? Sprite editor. Oh, sprite editor kayak kemarin udah ya. Nah, sprite editor ini kayak contohnya buat motong-motong objek. Nah, biar cepet nih, gue mau sambil kasih contoh aja ya. Ya, misalnya sprite editor tuh kepake kalau buat ada spreadsheet ya. Nah, kalau lihat lu punya spreadsheet. Nah, ini kan spreadsheet itu bentuknya kayak gini. Nah, gunanya sprite editor itu salah satunya adalah buat motong-motong ya. Jadi dia bisa langsung dipotong otomatis entah pakai toolsnya atau kita potong manual mau 4 kali berapa 4 kali 5. Ini contohnya dari 1 2 3 4 4 kali 4 gitu. Nah, ini contoh pakai si sprite editor tadi, penggunaan sprite editor. Itu ya, itu contoh buat penggunaan sprite editor. Ini gue cepet banget nih, sorry ya, ntar kalau mau tanya langsung interrupt aja ya. Ini gue cepet aja nih. Soalnya gue ngulang dikit. Karena kita kan biasa, harusnya ini mata kuliah ini tuh jedanya nggak jauh biasa. Cuma kemarin tuh kalian kayaknya nggak ada yang udah pada buka LMS ya. Jadi pas gue kemarin datang kelas, lo cuma satu orang mahasiswanya ya. Gitu ya, pas harusnya kan tanggal merah ya waktu itu. Ya. Tanggal merah kelasnya diganti, terus habis itu kelasnya diganti di hari gantinya itu yang datang cuma satu orang. Terus kelasnya ini jadi KP lagi, jadi kuliah ganti lagi gitu ya. Jadi ini makanya gue recap dikit biar. Nah, yang mana tadi contohnya tadi ya spreadsheet. Ini buat bikin ledakan dan lain-lain. Terus ada sprite renderer. Sprite renderer ini komponen yang dipakai buat masang si objek-objek yang udah dipotong di sebelah sini. Gitu. Ya nanti gue kasih lihat lah. Terus ada apa lagi sprite renderer? Ada beberapa properti bisa dipakai ya, misalnya kalau mau bawa warna dan lain-lain. Prefab buat ngebungkus beberapa objek gitu ya. Ini kayaknya udahan ya kemarin ya. Tapi udah gue cepat putar aja ya. Ini order layer.
Nah, misalnya ngubah aset yang dari kayak gini, kita susun jadi kayak gini gitu ya. Nah, untuk bikin aset kayak gini nih, kita jalan tuh si backgroundnya kayak juga jalan pelan gitu loh. Parallax gue juga bingung bikin kata-kata kayak gimana, tapi ini parallax tuh kayak gitu ya. Ya pada tahu ya parallax ya. Tahu lah parallax, lu kan pada anak multimedia, anak IT semua, anak SI kan. Anak Gen Z mah pada ngerti ini parallax apa parallax. Pada ngerti nggak lu parallax? Gue buka Aman YouTube deh. Pak, aman Pak. Gue kasih lihat dikit ya parallax, biar paham itu parallax. Gue buka YouTube aja biar cepet ya. Wah kelihatan nih gue, YouTube gue historinya apa nih. Parallax Unity. Loh ini share screen-nya salah gue. Nih ya parallax tuh kayak gini guys. Nih parallax nih. Nih parallax kayak gini nih. Dia kelapis ke bagi 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 berapa ya? Ini bisa bagi berapa layer gitu lah. Order layer lah. Nah, ya ini codingannya banyak di internet, tuh tinggal cari parallax layer ya. Tuh ya. Ya biasanya ini dia main geser-geser gitu sih. Ya. Oke. Ini pakai keluar sarannya lagi nggak kelihatan pas di play-nya. Nah, tuh ini jadi kayak ketinggalan gitu, guys. Ini parallax tuh kayak gitu. Ya. Ya kalau bisa bikin background pakai parallax nih. Kalau bikin game 2D parallax nih, ya hal-hal simpel lah yang perlu dilakuin lah dalam bikin game-game 2D. Ada nggak sih di game side scroll ada kan ya parallax? Pakai parallax nggak? Apa belum pada buka nih materinya yang side scroll? Harusnya ada ya parallax. Terus di parallax tadi ya pastinya tuh lu pakai properti namanya order layer. Nah, ya. Ini order layer ini ya tadi buat bagi urutan-urutannya. Eh, nah ini kalau mau bikin prefab, misalnya gunung satu objek mau kita bungkus jadi dua objek. Nah, tinggal ini kita masukin ke sini, kita taruh duplikat dua gini ya kan. Ini nih ya contohnya ya. Lihatnya terus game objeknya satu jadiin anaknya, yang satu ntar diseret ke sini. Nah, itu ya caranya. Ini kalau lu punya satu style game bisa diubah jadi dua tipe style nih. Contohnya ini game limu sama atau adventure nih atau game mobile ya. Ya lu tinggal mainin properti colornya aja di Unity. Ini contohnya ya satu model ini bisa jadi dua kayak gini ya. Terus ini buat namanya spread diffuse for lighting ya. Ya ini cara teman-teman bisa bikin material, habis itu select select spread diffuse. Ini BTW pakai SRP ya, jangan pakai WRP kan ntar mungkin kalau pakai WRP agak beda. Habis itu nanti lu masukin ini contoh spread diffuse-nya ke mata lighting gitu coy. Jadi bisa ini ya. Tapi ini yang bikin game polis tuh kayak gini coy. Ini hal-hal kecil kayak gini nanti kalau pas lu kerjain game, nanti kan lu habis belajar game kan fase 3 bulan pertama kan lu belajar game Pong, FPS, TPS gitu kan. Oke, lu udah belajar nih ngerti kayak misalnya ngerjain cursive lighting-nya atau nanti backlighting ya kalau kalian tahu backlighting. Nanti harus ngerjain ini juga selain backlighting juga bisa bikin collision cooling juga misalnya kalau 3D ya 2D juga ada sih harusnya collision cooling ya 2D tapi gue nggak pernah pakai sih supaya gamenya nggak nge-lag FPS-nya bisa ke boost juga pakai post processing itu pasti jangan lupa. Nah gue nggak tahu sih di Opportunity gue lupa nih ada apa nggak videonya buat nge-setup post processing harusnya ada. Backlighting nggak ada sih backlighting soalnya sebenarnya ada advance sebenarnya kan karena nyeting backlighting gitu kan. Eh, hal-hal kayak gitu yang bikin game rada bikin jadi game jadi polis dan performance-nya lebih bagus. Terus ada lagi sebenarnya yang bisa lu perhatiin dalam pembuatan game nih. Ini kan BTW banyak hal receh ya. Kayak lu perhatiin deh kalau game-game bisa di kondisi tertentu kameranya shaking, berarti lu harus bikin tuh script buat kameranya itu goyang-goyang. Salah satunya bisa trigger animasi ya kalau pakai animasi. Jadi mainin position. Tapi kayaknya kalau pakai animasi agak kurang. Paling mainin pakai script aja. Ya, pakai script tuh mainin transformnya gitu ya, pakai plus misalnya di plus X plus Y gitu ya.
ntar di random lah kayak gitu. Itu bisa juga. Nah, komponen-komponen ini jadi penting nih di komponen-komponen Unity itu penting karena kita bakal scripting tuh based on komponen. Nggak komponennya aja, even tuh dari si properti dari komponen tersebut. Ya, jadi hal sepele ini teman-teman harus ngerti karena buat bikin game jadi apa ya, lebih mantep lah. Ah, kalau nggak salah terakhir sampai sini nih ya. Ini ada lagi namanya bikin sprite mesh ya. Sprite mesh ini kondisinya intinya bikin kayak begini ya. Ya buat game-game yang mau scan-scan gitu kali ya. Nah, ini kalau sprite mesh nih contohnya kayak gini ya. Ini kan teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, cara setupnya ini pertama ada namanya ternyata ada komponen namanya sprite mesh. Ini sebenarnya bikin materi gue nih, tapi gue lupa nih sebenarnya cara bikin sprite mesh gimana ya. Nah, ternyata ada namanya tuh komponen namanya sprite mesh. Ya, jarang, gue kebetulan jarang pakai nih komponen. Ya. Habis itu tinggal lu mainin aja nih sprite-nya itu laser blue burst gitu ya. Dimasukin aja sprite-nya. Ini contohnya bikin game apa nih? Game kayak oh kali ya, game-game kartu ya. Pertama lo komponen lu bikin namanya sprite mask ya. Ini pronosnya mesh apa mask ini ya. Habis itu bikin 2D object, bikin pasang sprite mesh ya. Habis itu isi parameter sprite mesh-nya apa? Seperti rectangle ini ya. Ntar tipenya bisa lihat visible-nya inside mesh apa outside mesh ya. Nah, kalau inside tuh hanya terlihat ketika di dalam sprite mesh. Outside mesh hanya terlihat di luar sprite mesh ya. Itu ya, itu sprite mesh. Terus ada lagi namanya apa nih? Oh, ini tekstur. Ini tekstur 3D nih. Kalau 3D biasanya tekstur tuh kebagi beberapa tipe. Ada albedo, ada normal, ada apa lagi? Ada normal, ada AO. Ya, ada banyak macam-macam ya. Tergantung lu kebutuhan untuk apa. Biasanya kalau ada normal, ada high itu bisa lebih detail. Even ada kalau di Software Painter tuh kadang ada Software Painter ini buat software buat bikin 3D ya. Bukan, software buat texturing 3D. Itu ada tipe-tipe ininya, tipe-tipe teksturnya gimana. Nanti gua kasih contoh deh. Kita langsung pakai Polyhaven. Ini contohnya adalah masukin ini ya, masukin pohon. Bukan, masukin tekstur tekstur kayu ke dalam pohon gitu ya. Ini BTW slide-nya banyak banget ya, 60 biji gue baru nyadar ini guys. Ada slide 60 biji ini. Ngap juga gue. Kita coba praktekin dikit kali ya. Boring gue. Ya. Boring nggak? Boring lah. Masa enggak? Kita coba praktek dikit kali ya. Boring gue kalau nggak ngetes-ngetes kadang boring juga. Ya. Nah ini ya. Ada material nggak ya? Wah gue nggak punya material. Gini aja. Sambil kita mundurin dikit ya. Tadi itu kita spreadsheet. Spreadsheet kan udah kemarin ya. Nih ya, kita udah motong kayak gini kan spreadsheet. Nah, tadi spreadsheet itu yang gambar banyak kayak gini dipotong-potong pakai spread editor. Nah, sekarang gue akan kasih contoh untuk spreadsheet itu pasang ke game object itu kayak gimana. Biasanya orang ambil ide nolnya dijadiin satu nih. Nah, ini akan dijadiin si eh, karakter biasanya. Dan ini dinamain biasanya player. Ya. Nah, ini kan kelihatan nih di game view. Nah, ini game view nih. Ya, ini game view. Ini main kamera. Ini belakangnya juga bisa diganti kalau mau pakai skybox, solid color, dan lain-lain. Solid color juga bisa kita ubah. Masih gue pakai putih aja nih. Ini ya. Nih. Lu bisa juga bikin ini dah. Nih yang bikin game object tuh gini aja. Klik kanan, video object, sprite, square. Kalau di slide bikinnya kayak gini. Game object. Kayak gini ya. Entah kenapa kayak enak. Lebih enak klik kanan di sini aja di hierarki. Ya. Misalnya kasih warna. Nih, main warna. Taruh. Kan, pasang nih. Terus ini nih mencet-mencet ini tadi namanya gue lupa ya kalau di slide namanya apa. Ini kayak toolbar ya. Ini tuh biasanya gue pakai keyboard nih. Ini buat E R T Y R. Nih, jadi lu bisa pakai buat ini, R buat ini. Ini buat buat rotate. R buat scale ya, W buat move gitu ya. Nah, biasanya kalau udah sering biasanya udah pakai shortcut aja nih. Ya, kayak gue nih, ini gue udah pakai shortcut, udah pakai keyboard aja gue, tinggal klik-klik, ya kan, pasang nih, udah kelihatan nggak nih isi Unity ya? Nah, ini ganti ya warnanya biar cepat dikit.
So, kan. Tadi apalagi tuh materi ya? Eh, mas nggak usah. Eh, oh, tekstur. Lupa gua tekstur. Tekstur berarti ini harus ada objek 3D. Berarti kita download dulu objek 3D ya. Kita cari di internet dulu objek 3D. Kelihatan ya browser gua kelihatan kan? Gua nggak perlu dot blend ya. Dot blend ini buat blender. Gua nggak perlu. Gua GTF ini nggak perlu. Gua punya AO boleh. JPG. Rock metalnya perlu. Mas nggak usah. Ini diffuse. Diffuse oke deh. Normal. Satu aja. Nggak usah. Rock JPG. Diffuse. AO. Satu aja. Ya, jadi lebih ringan nih 6 mega. Satu kok paling kecil ya? Udah paling kecil. Contoh. Ya kan? Karena udah punya nih, cari lagi. Cari tembok kali satu lagi ya, tembok. Nah, lu kalau mau cari-cari bikin yang grafik bagus-bagus nih, cari tekstur di mari coy. Free ini sisi nol, rata-rata sisi nol. Sisi nol tuh boleh dipakai tanpa harus lu bilang ini punya siapa. Terus, mana ya? Dinding apa sih dinding? Bahasa Inggrisnya dinding. Oh, dinding, bahasa Inggrisnya dinding. Tadi kayak ada deh gue cari batu bata. Hmm, nama nih. Gue cari aja wall dah. Set. Kan, cari aja batu bata. Batu bata. Yang keluar wood ya, padahal gue cari wool. Oh, salah. Nah, ini kan kita pakai ini aja nih dulu. Kurang oke jangan ini ya. Mana yang batu bata yang dicakupan ya? Gak ada batu bata yang rapi nih. Gak. Oh, ini boleh nih. Oke lah ya. Oke. Pilih dulu. Set. Hmm, ini BTW kalau lu tanya ke gua gunanya buat apa aja? Ini kalau AO tuh biasanya buat kayak bikin kayak ada gelap-gelap hitam-hitam gitu di antara ini ya di antara para jack gitu ya. Kalau normal itu buat bikin kayak misalnya ada objek agak mendem atau agak timbul gitu ya. Terus roughness itu buat mengkilat-mengkilatnya. Ada metal juga, biasanya ada kadang ada metal juga. AO diffuse normal satu aja. Set, ini 3 mega. Keluar kan? Nih. Nah, ini ya, ini gue buka dulu. Set ya. Ini gue ekstrak dulu. Set ini dua Ctrl X gue pindahin ke kalian dua. Shell Explorer di sini masuk ke aset. Nah, di sini nih sebenarnya yang bagus yang rapi ya. Ini gue rapin dikit. Gue bikin namanya tekstur. Ini, oke, dimasukin. Ini gue rapin dulu ya. Ini ada apa aja nih? Ini gue pisah based on ini ya. Ini sprites. Nih biar rapi. Sprite. Ini print sprite. Ini nggak perlu dipakai, buang. Ini skybox. 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 Ya ini perlu nih ngerapi-rapin gini guys. Nanti jangan jorok lu pada. Skybox. Scene sprite texture. Skybox. Oh ini prefab satu lagi. Prefab. Nah, ini kan prefab nih yang kemarin kita pelajarin dikit kan. Nah, ini prefab ya. Scene, sprite, tekstur. Oke.
Ini kan scene buat sintes ya. Ini kita kasih nama aja 2D. 2D scene. Ya, pilot. Wah, lupa gua save jadi hilang dia. Oh, boleh ya. Ntar kita pasang lagi cuma pasang doang. 3D scene. Nah, ini bikin jadi 3D. Nah, ini yang kemarin kita ngetes kamera ya. Nah, ini gue nggak tahu buat apa kemarin gue hapus dulu aja ya. Kita bersihin dulu aja. Set, set. Gue bikin objek kotak dulu. 3D ya. Klik kanan 3D, pilih cube. Ya. Nah, cube. Habis itu bikin gini aja. Set, set, set. Gue nggak tahu nih kenapa warna merah. Mungkin directional light-nya nih. Kita ganti directional light-nya sama yang standar aja. Nah, jadi putih kan. Oke, tadi gue mau implement tekstur ya. Tadi kan tekstur tuh contohnya kayak apa ya. Nah, kalau bicara bikin tekstur nih pertama, perlu ada dalamnya tekstur kayak gini. Kita bikin materialnya dulu. Contohnya namanya Rocky Terrain. Create material, namanya Rock. Nggak pencet lagi, pencet sini ya. Slate. Rocky. Rocky aja namanya ya. Habis itu cara masukin material kayak gini. Ini kita masukin ke albedo-nya. Terus, gue lupa namanya ada apa aja. Ini AO, occlusion. Ini normal. Ya, terus ada roughness nih. Roughness sini. Nah, gini cara masukinnya ya. Terus ini ada beberapa yang dia minta. This texture is not marked as a normal map. Fix saja. Nah, lah. Rocky pasang ya. Jadi kayak gini. Cakep kan teksturnya? Cakep. Tapi ini kayaknya rada pecah nih karena tadi gue dulu yang kecil punya. Ya. Ini terlalu mengkilat nih Bang, kayak habis ujian lu mainin ini ya no. Ya. Mainin. Itu ya, ini contoh. Terus ya kita pasang dikit lagi kali ya. Ini buat namanya pen. Tanah apa sih bahasa Inggrisnya? Kira lah. Habis itu ini kita bikin nama objek wall. Oh, salah. Klik kanan, 3D objek, ya kan. Set. Masuk cube. Ya kan, pasang dulu. Set, ya kan. Hmm, jadi wall. Ini tadi pasang Rocky, kita satu lagi pasang tekstur, satu lagi. Beda. Red brick. Kita bikin klik kanan, material, ya. Red brick. Set. Red brick. Pasang sini, pasang normal. Ini kenapa Bang namanya div lu masukinnya ke sini? Ya biasanya begitu sih gua kalau ditanya kenapa div itu biasa albedo ini yang keluar nomor satu gini nih. Ini ntar gue kasih lihat deh. Ini contohnya gue pasangin normal dulu, terus gue pasangin drop sini, terus gue pasangin ada apa normal, drop div sama out. Ya, ini gue pasang gini ya. Ini ya contoh ya guys ya. Kalau albedonya nggak ada, ini ya materialnya nggak ada albedo, dia jadi kayak gini. Tuh ya. Kalau normalnya nggak ada, ini fix dulu normalnya. Normalnya nggak ada ya. Ini jadi kayak gini. Nih. Kalau normalnya ada, jadi kayak gini. Nah ya, kayak ada mendem-mendemnya gitu ya. Kalau normal gitu. Mungkin kelihatan juga kalau dinolin ya. No, ini nol, nggak ada normal, ini satu ada normal. Occlusion, kalau occlusion nih kayak gini nih, lihat nih, kayak ada gelap-gelapnya gitu ya. Kayak di tiap pertemuan kita ada gelapnya. Jadi ini yang bikin semakin ini complexity, ini semakin bagus ini gue selalu yang pikirin, ini yang mikirin artis ya. Yang harus mikirinnya ada di artis. Udah gini doang bikin map cepet kan ya. Ya ini map kurang ya. Map buat mockup aja ya. Buat belajar masukin tekstur ya. Nah, ini kalau mau bikin game tinggal taruh karakter sini kan. Bikin game apa dah tuh, serah tuh. Kan? Ini kamera ini dari sini ya BTW.
Nah, ini bisa nurunin dikit. Bisa mainin game. Oh ya, tadi ada namanya Skybox ya. Gue kemarin udah ajarin Skybox ya. Skybox buat ngatur-ngatur ini ya. Contohnya gue Skybox gue pengen gue ini jadi merah. Nah, ini berubah kan. Ini Skybox yang lagi dipakai. Gue gak suka ada pakai Skybox ini coy. Gue suka gue gini ini. Biasanya gue pilih apa ya kalau Skybox. Oh, segera bukan Skybox panoramik. Nah, gue suka satu color aja. Ini putih. Nah, gue putih-putih nih kayak di sorga gitu ya. Putih-putih sorga. Putih sorga. Ya, itu ya cara masang material gampang easy banget ini mata kuliah bener dah. Kalau tapi kalau lu nggak nyoba ini belum pernah nyentuh Unity ini agak ribet sih kayak banyak banget nih UI, tapi kalau udah pernah megang sini jadi gampang banget ini ya. Oke itu ya, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sampai sini? Izin Pak, izin bertanya. Boleh. Kan misalnya kita udah bikin nih udah dimasukin aset-asetnya, terus pas diekspor, pas ke teman kita, aset-asetnya ada yang hilang, terus ada yang lepas-lepas gitu. Itu bagusnya di refactor aja atau masukin manual kembali? Aset lepas-lepas tuh gimana aset lepas tuh? Ya kayak uh, misalnya yang 3D tadi teksturnya lepas gitu, nggak nyantul ke Nah, ini ke temen lu objek harusnya 3D. gini nih. Let's say ini gue artis ya sekarang ya. Ya, ini gue artis lu nih. Nih, ini cara kerja workflow-nya salah satu bentuk workflow yang agak bener gini nih. Let's say gue artis ya bro ya. Gue artis ini kan gue bikin kayak ginian ya bro ya. Ini ceritanya gue bikin ya bro. Terus gue udah bikin 3D scene-nya juga. Gue bikin satu folder bro. Ya. Satu folder namanya third party. Let's say ya. Aduh, third party. Ya. Lihat, tadi kan di third party ini kan ada tekstur, ya kan? Tekstur taruh Izin sini. Pak, share screen-nya mati. Oh, share screen mati. Nih bro, nanti lu pakai GitHub atau pakai apa? Rencana GitHub nanti. Pakai GitHub kan? Nanti lu bilang artis lu kayak gini, artis lu kan pasti dia bikin tekstur kan? Ini ada tekstur yang kayak gue pakai tadi kan ini kan? Nah, lu bikin folder namanya third party nih, ya kan? Dia suruh bikin folder namanya third party. Terus ada tekstur. Tekstur taruh dalam. Gue tadi ada apa aja? Ada skybox, let's say ya. Skybox warna putih tadi. Terus tadi gue ada contoh scene-nya ya. Nah, ini. Ini kan based on-nya kita cuma pakai tiga ini kan? Iya kan? Paham nggak mas ini? Ya, paham. Paham kan? Nah, ini pas lu taruh bikin GitHub ya. Nanti ketika lu bikin GitHub, lu bikin kayak gini. Gue langsung contohin aja lah. GitHub. Ya. Jadi nanti artis lu kalau dia kerja dia tuh pakai folder third party ini aja. Jadi pas dia update di GitHub, ternyata ada update nih. Misalnya dia ada bikin baru lagi. Let's say dia bikin skybox lagi satu lagi gitu ya. Material skybox. Misalnya skybox 2 gitu ya. Ya udah update. Nah, lu kerja biasa di sini kan. Lu kan biasa di sini ada folder namanya let's say di sini lu folder ada namanya scenes kan. Terus lu ada folder di sini lagi namanya scripts ya kan biasanya. Ini paham nggak kalau udah sampai sini? Iya, Lu paham, biasa kan paham. kerja di sini kan ada scene, ada script dan si artis lu dia kerja harus di dalam sini. Ah, Scene, tekstur dan lain-lain. Jadi nanti ketika di GitHub nggak akan saling nabrak. Jadi nanti ketika lu ngupload GitHub udah ngerti belum? Bikin repo di GitHub. sudah, Pak. Udah ngerti kan? Nah, Iya. kalau berarti udah ngerti gue nggak belajar nggak berbukain lagi. Jadi nanti dia itu bermainnya di dalam sini. Nah, lu ketika dia update lu tinggal ambil dari sini. Misalnya, nah dia kan kayak tadi nih gue nggak masang-masangin ke Unity. Dia itu berkewajiban juga pasang ini di Unity, bro. Nah, setup ini di Unity. Sehingga nanti ini scene dia nih, contohnya nih, ini 3D scene ini ya. Ini kita ubah namanya deh. Jadi itu, ntar ini biar gue nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Ya, ya. Ini kan tadi 3D scene ini ya. 3D scene sampel. Nanti kan lu bikin game ya. Lu kan pasti bikin game scene di sini kan. Nah, lu bikin game scene di sini kan. Misalnya lu ini level 1 lah, ya kan? Iya. Nah, lu ambil aja dari punyanya dia. Nanti lu tinggal buka nih scene lu. Scene lu kan gini kan level 1 buka duanya. Nah, lu tarik nih yang punya dia. Kecuali kameranya ya. Nah, tarik ke sini. Ini di-unload. Don't save. Ya. Nah, ini jadi punya lu nih scene lu. Ya tinggal diatur lagi lightingnya nanti dan lain-lain ya.
kamera dan lain-lain ntar lu atur lagi. Nah kayak gitu aja kalau gue biasa cara mainnya kayak begitu. Jadi nggak akan ada saling nabrak dan saling hilang sih. Karena dia akan bermain di third party ini. Jadi semua ini dia akan lengkap bikinnya di sini. Itu. Atau ini nggak harus artisnya deh, misalnya programmernya deh yang bikinin kayak gitu itu juga boleh. Misalnya lu programmer dua, ya udah satu programmer mainnya di third party. Ya udah dia misalnya programmer lu yang itu programmer kedua itu nge-setupin misalnya dia bikin pohon gerak, animasi pohon gerak, bikin let's say kalau let's say misalnya lu bikin jembatan. Jembatan itu kalau diinjak jatuh ya udah injak abruk gitu ya. Nah, itu dia yang bikin codingan di dalam itu di third party ini. Dan ini third party ini juga bisa dibagi. Misalnya third party lu misalnya folderin lagi. Ini let's say ya, ini yang gue kerjakan 3D ya. Berarti ini misalnya 3D NV environment. Ya udah kasih semua taruh dalam 3D NV. Nanti ada yang setup player, bikin lagi kreat di sini, folder player. Misalnya ini 3D untuk player dan lain-lain lah ya atur. Atau ini siapa lagi nih? Misalnya yang programmer lu, ntar penamaan lu atur aja. Programmer lu satu lagi misalnya adalah technical environment. Ini technical env itu yang tadi yang codingan environment ya. Di dalam sini ya ada lagi ada di dalamnya ada apa lagi ada scenes ya. Ada scripts ya. Jadi nggak saling nabrak, Bro. Kalau udah kayak gini. Nah, kalau lu mau pakai script, takutnya ada script namanya sama. Nah, kalau script yang namanya sama, ngakalin pakai apa? Pakai namespace. Gitu ya. Jadi gitu biar nggak nabrak dan saling ada terus di dalam, lu bermain di third party. Di third party ini harus lengkap di sini. Dan kalau udah kayak gini dan lu setupin ke sini, udah pasti nggak akan bongkar pasang. Menjawab? Iya Kak, makasih. Ya, Oh, jadi kalau jadi yang habis dapat tuh kayak kita tuh bikin environment masing-masing gitu Kak ya. Yang ini bikin apa, jadi nggak saling mengganggu satu sama lain gitu. betul. Kalau lu foldernya beda nggak akan saling mengganggu satu sama lain. Jadi nanti di finish ada emang pada akhirnya akan ada satu orang yang buat masang-masangin kan. Ya, oke. Gitu. Baik, baik. Terima Itu kasih. cara yang biasa dipakai sih untuk ya gue selama bikin project-project selalu technical artisnya itu biasanya selalu kalau di kerjaan ya artisnya itu biasanya selalu bisa ngerti tuh nge-setup animasi nge-setup tekstur di Unity biasanya ngerti itu tinggal pakai doang coy. Jadi nanti kayak lu pernah pakai asset pack nggak sih pernah pakai asset store dari Unity nggak sih, pernah pakai Eh, nggak kayak download 3D gitu dari Unity asset store. Biasanya download aja sih, nggak dari Unity Pack-nya. Nah, kalau lu pernah nih kan misalnya ya, contoh ya, ini package manager ya. Let's say ya, ini gue udah, kalau gue kan sering jajan ya, sering jajan di Unity nih. Nih asset store gue. Ini kalau lu lihat contoh asset store, itu dia pasti akan ngebungkus kayak gitu, bro. Misalnya nama asset store-nya itu adalah, contoh ini ya, gue punya aset, nih, gue pamer dikit nih aset yang bayar nih, yang namanya modular pack ya. Ini gue beli nih, ini harganya berapa ya kalau nggak salah ya. Sorry banget nih, gue mau sombong dikit ya. Nih ya, gue view di asset store. Nih gue beli nih, kotak kayak gini, $40, dah lu kayak 15.000 berapa. Nah ya, jadi gue kalau mau bikin-bikin NV kota-kota Jepang tinggal pakai ini. Nah ini, itu tuh lihat struktur foldernya aja. Mana sini package content. Nah ini dia pasti akan ngefolderin namanya Japanese City Mega Pack. Dalamnya ada lagi, nah, lengkap. Ada scene, ada prefab dan lain-lain kan. Kalau tadi gue ngasih namanya bro, tadi kan gue ngasih namanya di Unity gue third party kan. Third party dalamnya ada 3D NV dan lain-lain. Nah dia namanya Japanese City Pack. Nah ini lu masukin ke dalam folder third party lu, jadi nggak ada saling nabrak. Di dalamnya juga ada scene, kan? Ada prefabs, ada shader, tekstur dan lain-lain. Lu di luar juga ada lain, jadi nggak saling tabrakan sih. Nah ini cara yang biasanya gue pakai, gitu ya. Nggak gue pakai aja sih, banyak yang pakai seperti ini sih. Gitu. Kebayang ya? Jadi jangan saling nabrak salah satu ngakain pakai third party. Kalau lu programmer pertama, lu kerjanya di luar bro. Di luar itu maksudnya apa? Lu kerjanya di bagian sebelah sini nih, ya kan? Ini punya lu nih. Tapi programmer keduanya ada yang ngerjain di sini nih. Misalnya dia programmer ngerjain technical NV, ya udah dia ngerjain di sini. Nanti ya lu programmer pertama masang-masangin. Atau dia yang pasang-pasangin terserah atur. Ada orang yang bertanggung jawab untuk mengintegrasi semuanya. Sabi, paham nggak memori? Sabi ya? Paham, Mana Kak? nih bocahnya? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Ah, gue suka nih pertanyaan kayak begini coy gitu ya. Bisa gue ceritain nih best practice kayak gimana, ya kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo dong, nanya dong. Ini
Intro gue bosen coy sebenarnya ngajari terus ini coy. Terlalu dasar ini coy. Tapi ntar video-videonya lengkap kalau lu ngikutin intro to Unity ya. Tadi pertanyaan lu bagus banget bro, thank you banget. Itu jarang jarang juga orang yang tahu tuh cara kerja workflow kayak gitu ya. Cara masukin ke third party gini. Gitu, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak? Nggak ada, yaudah kita lanjut ke materi ya. Oke, lanjut materi. Material tadi udah ya, gue skip ya. Material skip, ada apa lagi nih? Wah, ini gue nggak bisa ngasih contoh nih, karena setnya udah nggak ada nih. Ini tuh cara bikin jaring bolong-bolong. Ini tuh gue pernah bikin, pernah cerita nggak sih gue pernah bikin ginian gitu ya di salah satu corporate ya. Itu lu nggak setup material, material tuh tadi yang sebelah sini ya bro. Material tuh yang, ini bukan material, ini tekstur, stop sini. Nah, nanti material sini nih ada di sebelah sini nih. Jadi tekstur itu nempel ke material gitu ya. Material itu ntar ditaruh ke dalam si objek gitu ya. Nah, ntar lu mainin aja di sebelah sini ya. Di rendering mode-nya diganti ya. Ini ada versinya opaque hue, cut out, transparan pakainya opaque hue gitu ya. Terus bisa bikin dari yang ini tadi aslinya kalau aslinya begini, tapi kalau lu pasang bukan opaque hue, pakai cut out. Nah, ntar bisa jadi bolong-bolong kayak gini gitu ya. Ini nge-setupnya gimana buat bolong-bolong? Nah, nge-setupnya itu dari Substance Painter ya. Nggak harus Substance Painter, dari texturing artisnya. Caranya gimana? Caranya gue udah lupa juga caranya gimana. Gue udah lama nih nggak megang software 3D buat texturing ya. Tapi itu biasanya ada mainin alpha gitu. Mainin alpha dari teksturnya. Ini bisa full screen nggak sih? Nggak bisa ya. Bentar, stop share screen terus. Hmm. Sorry banget nih bro ya, gue rada katro nih pakai Zoom bro. Nah ini ya. Terus ada lagi nih, custom langit ya. Tadi udah ngerti ya, Skybook ya. Oh ini Skybook itu gue baru ingat. Skybook tuh lo bisa cari di Polyhaven ya. Kalau tadi kan bikin Skybook yang manual ya. Ini kalau bikin cara Skybook yang lu pengen NV-nya, ya NV-nya bagus kayak gini ya. NV-nya bagus kayak gini gitu. Skybook tuh banyak juga di Unity coy. Ada ini juga apa? Kalau tahu ada, lu kalau mau bikin langit Kimi no Nawa tuh ada tuh di Unity Asset Store. Langit Kimi no Nawa. Ya pokoknya langit-langitnya Makoto Shinkai ya. Film Makoto Shinkai. Ya kalau yang tahu Makoto Shinkai ya guys ya. Ini kayak nggak ada yang wibu ya. Gue doang kayak ini. Oke, next. Eh, nah, ini UI. Jadi Unity itu punya tipe berapa UI? UI Elements, IMG UI, sama Unity UI. Nah, yang kita biasa pakai itu namanya Unity UI. Kalau UI Toolkit itu dia pakai kayak HTML, CSS, bahasanya XML ya. Dan USS. Nah, itu kayak HTML, CSS. Ini contohnya bahasa di XML. Kalau lu mau bikin, ini contohnya dia bikin apa ya? Ini bikin toggle sama bikin button. Ya, ini kalau di USS bikin gimana desainingnya. Ini kalau IMG UI. Ini kalau lu pernah lihat plugin-plugin Unity biasa UI pakai beginian. Ya, contoh kayak gini nih. Kalau lu mau bikin contoh kayak gini, itu lu bikin kayak gini dulu. Ya, lu bikin card-nya dulu, habis itu lu baru bikin button-nya. Ya, ini bikin card ya, ini bikin button. Terus ini bikin toggle cara kayak gini ya. Mubah. Ini bikin text field ya, pakai codingan lah, lu bikin UI pakai codingan lah intinya. Gak tahu ya, masih dia nggak ya orang pakai gini ya. Nah, terus ada yang namanya Unity UI, EGUI ya. EGUI itu apa ya? Ini tuh kalau lu mau bikin UI di Unity kayak gini. Let's say ini gue belum share screen nih. Screen lagi. Hmm. Sorry banget nih gue sendawa kedengeran nggak ya? Lagi masuk angin nih gue. Ya, nih kalau bikin UI ya. Contoh let's say ini kita rapin dikit dulu ya. Eh, ini bikin 16:9. Let's say ini tadi tier nama wall. Ini gue bikin jadi gini aja. Ini gue mau geser sini. Gue mau bikin misalnya UI. UI itu misalnya lu mau bikin button. Ya. Lu bikin button kayak gini. Ya kan? Nanti dia minta import tempe, nggak apa-apa. Kasih aja tempe itu biar nggak burem. Tipe font Unity yang baru yang nggak burem. Dulu tuh tempe tempe itu bukan punya Unity, tapi sekarang udah jadi dalam Unity ya. Dulu tuh kita harus install, kita tuh harus
harus install dulu deh asset store ya. Kalau sekarang udah enggak. Nah, ini kayak button ini udah ada nih, ya kan? Nih, ini lu bikin button nih. Nah, ini lu bikin button. Ini kalau lu mau bikin tulisan. UI Text Mesh Pro. Pakai Text Mesh Pro aja yang cakep. Ya, set, set, set. Nah, tulisan. Ada nggak ganti warna bang? Ada. Gimana ini? Ambil warna aja bisa nih dari sini. Nah, ya kan? Game nih. Nah, ya kan? Nah, ini button ini bisa diganti, bro. Nggak harus lu bikinnya persis kayak gini. Ini kan bawaan Unity. Kalau bikin game pada ya jangan pakai button dari Unity begini ya. Maksudnya diganti stylenya gitu ya. Diganti cari button di internet banyak. Nih ya, gua aja cari nih sekarang ya. UI pack Unity ada nggak ya? Banyak lah UI pack Unity. Nah, cari aja di Cayo nih. Biar nggak standar-standar banget. Lu kelihatan kan ini? Gue lagi buka ginian kan ya? Kelihatan dong. Button. Cari aja UI. Wah, banyak kan nih UI coy. Keren-keren lagi. Ambil yang mana ya? Nah, ini yang cakep nih. Kenapa bintangnya 2 ya? Padahal ini oke loh kata gue. Pakai Nela ya. Enggak deh, jangan deh. Nggak jadi, nggak suka gue. Bentar, nggak ada yang simple-simple ya nih button nih. Nah, ini boleh lah. Ini kan, download aja. Set. Kasih duit nggak? Ntar dulu ya. Download aja. Eh, ya, namanya belajar ya. Sorry banget nih, belum ngasih duit. Istirahat, ya kan? UI pack nih, nama UI pack ini kan UINYK. Ini Ctrl X saya jadi cut ya. Ctrl X buat cut. Gue taruh third party nih bro, ya. Gue taruh third party. Si Explorer di sini, gue langsung paste aja di third party. Nih, jadi nggak saling nabrak, nah kan? Nah, nih UI ada button nggak? Ini kita potong-potong dulu pakai Sprite Editor. Cara motongnya ini kalau motong kemarin kan gue potong ini langsung otomatis ya. Misalnya gue mau manual, gue mau ambil ini doang. Wah, salah gue, sorry. Ini single ganti multiple. Sprite Editor, apply dulu. Ini nih, kita potong ini. Gue mau ambil ini dah. Set, apply dulu. Nah, ini udah ada nih satu. Nah, nanti lu biasain jangan males. Ya, button-button ini jangan pakai button ini diganti. Set. Nah, ya kan dari cakepan kan. Ini kelihatan banget nih ketara nih, ini button Unity nih. Gimana biar nggak ketara button Unity? Cari font yang cakepan di internet. Apa nama tempat cari font, Bang? Yang gratis, Google Font. Ya kan? Google Font. Biar gamean dikit kali ya. Cari game yang rada-rada pixel nih. Pixel. Set. Ini kan? Mana yang cakep nih? Yang ini lah. Set. Mana download nih? Mana coy tombol download coy. Katro nih gue nggak ada di tombol download ini. Get phone. Nah, download all. Download. And ini diekstrak lagi. Set. Set. Taruh sini Ctrl X. Kenapa gue pakai Ctrl X mulu ya? Gue biasanya lebih cepat begini emang. Hmm. Ini biar nggak banyak-banyak nih kan sama-sama UI ya. Ini jadiin satu aja namanya UI aja. Yuk, masukin dalam aja sini. Nah, ini ini kan fontnya ini nih. Ya. Ini kalau lu ganti langsung, biasanya nggak mau. Tuh, nggak mau kan? Gimana cara convert dulu? Window, Text Mesh Pro, Font Asset Creator. Ya, kecilin dikit. Wah, nggak mau dikecilin nih. Set, ya, bikin fontnya. Giniin aja. Gen Red Font Atlas. Ya, udah di Gen Red belum? Mana ya tombol save ini? Nah, ini save. Save taruh mana? Taruh aja di UI sini. Set. Jadi namanya SDF. Ya. Udah jadi SDF, ini font tulisan yang di button nih ganti, bro. Kita ganti jadi ini. Tahan, seret. Tuh.
Ganti kan, jadi kayak gini kan lebih oke kan ganti. Start. Wah, ya kan? Jangan males. Nih, judul juga ganti. Ini kasih nama yang rapi dikit. Title. Ya. Ini button start. Bang, gimana cara bikin penamaan biar rapi konsisten? Nah, lu bukan namanya naming convention Unity. Nah, tuh ntar ada cara penamaan Unity biar rapi. Ganti lagi nih fontnya yang cakep. Set. Nah, game nih. Kan enak nih. Ya. Nih, biar rapi dikit. Taruh sini kali ya. Wah, nggak bagus lagi, nggak cocok ya style-nya. Ya udahlah ya. Start. Nah, ini kalau game-game biasanya kan begini kan, button start. Ada, terduplikatin aja nih. Ctrl D. Set. Nah, ini game programmer juga harus bisa nih ngerapi-rapin gini nih. Harus punya dikit lah sense biar game lu tuh nggak katro. Maksudnya UI-nya nggak pakai UI Unity, teksnya nggak pakai Unity. Kebiasaan game nih, kebiasaan programmer. Pakai standar Unity dah semuanya, nggak diubah, warna nggak diganti dan lain-lain. Dianggap yang penting game gue udah capek nih banyak banget, udah rapi. Enggak, belum. Game tuh harus merhatiin polishing-polishing beginian, coy. Iya nggak? Ini hitam dah. Ah, udah cakep segitu ya. Gitu ya, itu cara pakai UI. Gimana buat UI yang lain? Banyak. Ya lu mau bikin apa aja UI. Drop down, ada juga drop down nih. Nih, drop down. Bisa diganti juga nggak? Bisa. Ini diganti. Tapi jangan pakai style. Pokoknya jangan pakai style Unity. Seperti bisa diganti nggak? Bisa. Kita coba aja nih. Samain aja pakai button ya. Tuh, bisa diganti. Ya. Fontnya bisa diganti nggak? Bisa diganti. Semua bisa diganti. Font. Mana fontnya? Nah, di sini sama aja nih kayak tadi ganti. Fontnya langsung pakai apa? Pixelfy itu. Bisa. Ya. Biasain diganti fontnya. Ketara banget tuh. Nggak pernah ganti skybox, nggak ganti teks, ganti ganti button Unity. Itu ketara nih. Ah, nih aplikasi button Unity nih. Males nih beresin nih. Gitu. Padahal nih kayak begini. Penting coy. Ya. Ego. Sini kita biar rapi. Nah, nah kan. Oke, itu dia tadi ya terkait UI UI di Unity. Oke, gue share screen lagi ke materi lagi, kita balik ke materi. Mana materi? Itu ya tadi Unity UI udah. Canvas. Nah, Canvas juga ada bedanya nih. Canvas itu kan tadi Unity UI ada Canvasnya nih. Canvas itu komponen Canvas. Jadi kalau lo mau bikin button pasti parent itu punya komponen namanya Canvas. Canvas itu ada berapa tipe? Ada berapa tipe lah. Ada screen space overlay. Jadi kalau kamera mati itu tetap nyala Canvasnya. Ada screen space kamera, itu kamera nempel di UI-nya itu nempel di kamera, kanvasnya nempel di kamera. Contohnya mungkin kalau lo main train simulator atau flight simulator kan Pak, UI buat dari atas, UI tampil dari luar kereta sama dalam kereta tuh beda. UI dari dalam pesawat sama luar pesawat tuh beda. Biasanya dia ditempelin UI, kanvasnya itu ditempelin ke kamera. Ada screen workspace. Ini kalau mau jadiin dia jadi 3D, misalnya lu mau ada UI, ada karakter 3D, terus ada UI di kepalanya bisa diklik-klik gitu ya. Nah, itu salah satunya pakai kanvas screen workspace. Gila ini slide 80 biji coy. Banyak juga ini. Gue baru nggak nih, nih terus ada 80 biji nih. Ini lu pada baca nggak nih slide? Banyak juga nih slide, gue baru nggak nih. Nah ini contohnya screen space sama word space. Ini screen space. Nah ini word space nih. Word space di atas si objek apa nih? Objek kapalnya. Ini kalau bikin aplikasi augmented reality ya BTW ini. Proyekan gue dulu. Itulah ya, itu contoh-contohnya. Ini tipe-tipenya ada apa aja lo mau bikin button, toggle, ada apa side scroll nih, side scroll slider, scroll bar, scroll rack, input field, drop down dan lain ya. Ini banyak coy. Ini nggak dibikinnya tinggal klik kanan, klik 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 klik, ya nggak perlu di code. Tadi kalau pakai UMG UI harus di code, kalau pakai UI toolkit harus di code. Tapi kalau Unity UI nggak perlu di code. Rata-rata kalau masih ya banyak game yang udah dibuat pakai ini, banyak lah game yang masih pakai ini. Beberapa game mobile tuh udah pakai UI toolkit ya, biar biar bisa sangat responsif gitu ya kalau pakai UI toolkit. Itu ya buat UI. Nah, ini ada lagi, ini apa nih? How to implement UGUI ya. Ini tadi kayak gue ya, klik kanan di inspektor ya, pilih aja mau pilih UI apa. Terus ada teks, buat teks itu biasain pakai teks Mesh Pro. Nah, ini teks Mesh Pro nih kayak gini nih, lebih bagus. Ini teks unit yang lama nih kayak gini, burem. Ya. Kalau teks Mesh Pro udah enggak, udah cakep. Nih cara custom font di teks Mesh Pro nih bro.
Nih caranya. Yang tadi gue udah lakuin ya, yang ganti font. Convert font ya. Tadi kan font itu kan aslinya formatnya .ttf. Nah, kalau text masuk itu masuk SDF. Nah, tadi yang gue lakuin tadi yang convert dari download dari Google font itu tuh gue nge-convert supaya bisa di TextMax Pro. Caranya gini aja ya, Windows, TextMax Pro, font asset creator. Habis itu generate font atlas, lu pilih fontnya yang mana, habis itu asal convertnya kita pasang. Sip, selesai materinya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Apakah sudah mengerti semua? Sudah mengerti? Ya, lu. Gampang lah, ini timah, ya enggak? Lu. Aman, Pak. Lumayan. Aman. Pulang kita, kalau ada pertanyaan. Lebih cepat nih berakhir nih kelas ini. Ada yang mau tanya? Gak ada yang mau ditanya nih? Izin bertanya, Pak. Tadi kalau yang augmented AR itu ada yang harus diinstal lagi atau bawaan Unity udah tinggal dipakai aja? Bawaan Unity ada namanya Air Foundation, tapi gue nggak ngerti caranya. Tapi kalau biasanya kalau gue biasanya pakai Vuforia sih. Vuforia gampang gitu, udah ada template-nya bro. Itu tinggal ganti objek doang, gue nggak perlu di coding tuh bikin AR. Kalau Air Foundation ya nyetingnya lu cari dulu dari internet gitu. Ada yang udah ada bawaan itu namanya Air Foundation. Nah, kalau Vuforia tuh tinggal lu harus install import package dulu bro. Yang gampang tuh Vuforia 5 menit bikin augmented reality, bisa itu. Baik, Pak. Cepet ngerjain itu. Kata gua kalau mau ngerjain AR ya paling gampang pakai Vuforia bro. Wah gampang itu, tinggal ganti objek doang men. Nggak perlu di coding itu bikin AR ya. Kayak lu pakai template gitu coy. Gitu. Lagi yang mau ditanya 80 slide. Iya benar 80 slide. Gue juga kaget. BTW di sini ada yang main game bola nggak? FC, jadi main FC nggak? Apa ya, out of topic dikit. Ada Main, main Pak. FC Ini FM 25. bang, FM, FM. Wah mainnya FM lebih berat, gue kalau FM nggak kuat, gue nggak mampu, terlalu banyak yang di manage. Nggak mampu gue bawa Contoh, FM, otak gue nggak nyampe. Udah pernah gue main sekali nggak mampu gue. Terlalu banyak yang di manage. Gue mainnya FC gue. FC 25 nih, gue pengen beli nih nanti Sabtu ini nih baru keluar. Ya. FC 25 nih keren banget nih, gue agak topik dikit. Ini hubungannya ke game development ya. FC 25 itu lo kalau tahu ada teknologi namanya. Ini gue tuh kita buka pitch note dikit kali ya, pitch note-nya FC, bentar gue searching dikit kali ya. Vegas. FC 25 pitch notes. Pitch note itu kayak apa aja sih fitur-fitur yang dia bikin gitu ya. Ini menurut gue yang keren ya. Bentar, ada nggak ya dia bilang tentang cranium? Ada tuh namanya teknologi cranium FC 25. Wah, nggak ada lagi di pitch note-nya. Jadi gue mungkin cerita dikit kali ya. Ini gue pas share screen aja lah. Ternyata gue lihat di pitch note-nya nggak ada tentang cranium, bro. Kok gini sih? Ini kalau ini nggak apa, yang anak bola juga nggak ngerti juga nggak masalah sih. Ini sebenarnya gue mau kasih tahu cranium aja, cranium FC 25. Jadi cranium itu tuh dia ngebikin apa ya? Dia tuh ngebikin muka, ini di CJM sih sebenarnya, gue nonton dari CJM kan ya. Jadi ada foto nih misalnya pemain bola, mukanya, let's say mukanya itu kayak gue lah ya. AI bakal bisa bantu bikinin muka gue di 3D gitu ya. Kenapa AI bisa bantuin bikin pakai face muka? Jadi dia tuh kayak, nah ini kayak gini ya, ini keren. Jadi mukanya tuh bagus banget guys gitu ya. Beda banget sama dulu generic. Kalau generic tuh kayak dia udah dibikin ngasal, setting-setting ngasal. Kalau ini AI bikin ini. Jadi AI itu dikasih dataset kayak misalnya, oh settingan muka Fajar itu tuh angkanya segini. Nah angka ini dikonvert jadi settingan muka. Dan dia belajar tuh dari banyak settingan sehingga dia bisa bikin settingan muka hanya berdasarkan foto doang. Kan AI itu dia mau pelajarin pattern kan. Nah ini si cranium cranium FC 25 tuh bisa rapi banget gitu bikin muka. Ya ini contohnya cranium ini. Muka kayak gini jadi kayak gini. Ini tuh mukanya nggak di scan. Kalau mukanya pemain bola yang jago kayak Cristiano Ronaldo sama Messi itu mukanya di scan sama FIFA. Ya emang di scan 3D emang bagus. Kalau nggak di scan kan pasti nyeting sendiri tuh kayak nyeting-nyeting ya kayak gini ya, nyeting-nyeting muka gitu ya, misalnya alisnya 25 ke atas, 26 ke atas kayak. Nah, AI bisa bantu bikinin si cranium ini settingannya jadi kayak gini gitu. Ini keren banget sih men, buat gue. Super cool men, super cool menurut gue ya. Karena pakai teknologi computer vision, belajar pattern buat nge-settingin muka. Jadi kayak lu misalnya nggak kaget pemain Indonesia yang ada di FC tuh mukanya bisa mirip ya karena satu teknologi cranium tadi ya.
Entah kenapa tadi gue cari di pitch note-nya nggak keluar tuh si Cranium tadi. Biasanya kan kalau mau game bola gini ya, ini gue out of topic dikit, nggak out of topic sih, di game development juga ya. Kalau mau bikin muka bagus kan kita harus nge-modding game ya, biasanya nge-texturing manual, digambar manual. Ini enggak, nih pakai AI men. Jadi gila, teknologi dunia men. Mantap coy, gitu. Gue nggak sabar banget sih, gue pengen, ini gue pasti langsung beli sih FC25, biasanya gue kayak nunggu, karena diskonan gitu ya. Ini gue langsung beli sih gara-gara mukanya itu pakai Cranium sih. Ya itu ya tadi out of topic dikit ya. Bukan Messi ya. Messi itu yang Messi itu yang scan scan 3D dipasang enggak. Ini kalau Cranium itu kalau nggak salah gue denger ceritanya ini enggak official ya, tapi bisa jadi gue salah. Jadi itu kan kalau lu nyeting-nyeting muka gitu ya, kayak misalnya alis, kan pasti ada settingannya nih, mungkin 25 ke atas, 25 ke bawah gitu ya. Nah, ya ini belajarin dari settingan foto itu. Settingan ini, oh kalau ini garis fotonya segini, ini tuh settingannya segini gitu loh. Jadi itu Messi si Cranium tuh kayak gitu konsepnya. Itu yang gua dengar dari beberapa source ya. Source-nya itu sih kayaknya masih analisa ya, dugaan ya. Karena gua kan nggak ngeliat pitch note nih. Nggak ada pitch note-nya coy. Gue nyari juga mana nih Cranium pitch note, padahal ini keren banget nih Cranium ini. Teknologi yang dipakai IE. Mantep lah. Eh, Tapi ya, paham ya? Dunia game sekarang udah kacau cuy, gila berkembang mulu men. Nanti mungkin di nextnya nih pertemuan gue bakal masukin sih kalau udah nemu nemu source-source yang kredibel ya terkait si Messi AI lagi, si Cranium. Karena Cranium ini contoh 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 paling bener-bener implementasi generatif AI di ini sih, di game industry sih. Oke, itu aja dulu ya. Nah nih, kok entry tiket sih? Salah gue. Itu ya, exit tiketnya ya, silakan diisi ya. Oh, untuk absensi? Itu gue udah kirim di chat ya, exit tiket sama asumsi isi 2 kali ya. Exit tiket tuh ada soalnya juga, silakan diisi. Soalnya mirip sih emang entry. Ada yang lagi mau ditanya? Terkait game development boleh, terkait game juga boleh ya. Enggak ada yang main career FIFA nih, main career FIFA. Kalau FM sorry banget nih, FM otak gue yang nggak nyampe. Terlalu banyak yang di manage, sampai kayaknya gizi-gizi itu di manage juga ya. Masih FIFA 23 bang. Wah beli dong FIFA 25, beli aja yang ini. Ntar ini di record lagi, gue nggak enak lagi kalau mempromosikan yang sharing-sharing. Ada sharing account namanya kalau dijual di Shopee, di Tokped tuh bro. Gak bagus ya, nggak baik ya, jadi contoh ya. Jadi contoh. Yang 25 bro, yang 25 keren banget bro. Cranium. Muka-muka pemainnya mirip, nggak perlu pakai mod lagi coy. Kalau FM nggak mampu, sorry banget nih gue. Gue sebenarnya udah pernah nyobain FM, terlalu banyak yang di manage, gak kuat gue. Terus gue juga pengen main gerakin orang tuh, masih pengen gerakin orang juga gue. Bermain game bola tuh. Kan kalau FM kita nonton doang kan, ngegerakin orang, bosen gue. Oh ya, BTW Sabtu ini ada Jakarta Game Festival yang di Jabodetabek. Jangan lupa datang ya ke Binus Anggrek ya. Ntar ketemu gue juga ya. Sabtu ini ya. Kalau belum daftar nggak apa-apa, daftar aja langsung on-site ya di kampus Binus Anggrek ya. Ada Jakarta Game Festival ya. Ada puluhan studio hadir ya, 20 studio lebih hadir di Binus Anggrek. Kalau mau cari kerja atau cari magang juga bisa tuh bro. Bawa portofolio ya di studio itu langsung ya. Jadi jangan lupa nih datang di sini ya. Jangan lupa datang ke Jakarta Game Festival. Yang Jabodetabek ya, wajib datang Jabodetabek. Masa lu nggak datang ini? Lu jangan ngambil kampus Merdeka Game doang lu. Datang nih, kita mau langsung ke industrinya. Setelah itu balik-balik dapat kerja lu, ya kan? Bawa portofolio kalau mau dapat kerja ya. Gitu. Biar ngeliat lu game-game Indonesia ada apa aja nih yang terbanyak banget nih game Indonesia di mari nih, ya. Jakarta Game Fest. Ada 20-an studio lebih hadir. Banyak juga praktisi
orang CEO game datang ya. Semua datang nih, ini tempat kumpulnya game developer nih di bulan September ini ya. Nanti di Oktober juga bakal ada Pre-G2G, kalau tau G2G ya. Di Binus juga Pre-G2G ya. Datang berkali-kali lah, jangan sekali doang ya. Ada lomba Tekken juga, hadiahnya ada arcade stick, ada lomba main game arcade steering wheel, dapat steering wheel, hadiah Xbox, puluhan hadiah buat Steam Wallet, terus ada Nintendo Switch, ada kursi gaming, ada headset gaming. Pokoknya banyak. Gimana cara dapetinnya? Gacha. Hanya mampirin ke 5 booth aja ya. Mampir ke 5 booth game studio, mainin gamenya. Nanti lu bisa dapetin kesempatan buat ngegacha. Xbox, Nintendo Switch, dan lain-lain. Ada banyak ada hadiah puluhan juta rupiah. Sayang banget cuma datang main game. Ya kan? Oke, itu aja. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Oke teman-teman, kalau ada yang kelar ngerjain aksi tiket dan absennya silahkan cabut. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lain. Terima kasih kembali, Pak. Izin Pak, terima kasih Pak. Yuk.